Hai semua, Assalamualaikum. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini tuh udah di awal bulan Juni ya teman-teman. Kemarin itu aku udah membuat evaluasi budgeting di bulan Mei. Alhamdulillah sudah selesai. Aku juga sudah memasukkan saving challenge dari sisa bulanan di bulan Mei. Nah, sekarang waktunya aku tuh membuat budgeting di bulan Juni 2024. Oh iya, teman-teman di sini udah pada buat budgeting bulan Juni apa belum nih? Kalau misalkan belum, yuk kita buat bareng-bareng. Terus gimana nih Bun budgeting bulan Mei kemarin? Semoga aman-aman aja ya Bun. Oh iya, aku mau menjelaskan lagi ya Bunda. Untuk budgeting yang aku buat ini memang dari awal aku membuat budgeting sumber pemasukannya itu hanya dari gajinya Paksu aja ya Bunda. Karena semenjak aku membuat budgeting itu kan aku udah resign, makanya aku tuh belum mendapatkan gaji ya Bun. Terus untuk kondisinya sendiri yaitu kami suami istri belum ada anak. Kemudian kami tuh masih ngontrak. Nah, ngontraknya itu di perantauan Jawa Barat ya, Bunda. Terus kami tuh pejuang rumah dan juga pejuang garis dua termasuknya. Jadi di sini kami itu membuat budgeting sesuai dengan kondisinya kami. Oh iya, untuk pemasukannya sendiri setiap bulannya itu kadang memang tidak menentu ya Bunda. Nah, untuk pemasukan di bulan ini yang aku kelola itu 4 jutaan ya Bun. Tapi nominalnya tidak aku detail tuliskan di sini. Oke, ini aku udah menuliskan untuk kondisinya kami tuh bagaimana ya teman-teman, supaya teman-teman yang mungkin juga kondisinya itu hampir sama dengan kami, semoga ini bisa membantu teman-teman yang mau melakukan budgeting. Lanjut lagi ya Bunda, jadi untuk pos-posnya sendiri aku tuh udah membuat ya Bun. Nanti akan aku tuliskan apa aja sih yang termasuk kewajiban yang harus kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian ada dana untuk savings atau tabungan, lalu ada dana untuk giving atau berbagi. Terus yang terakhir nanti aku juga akan membuatkan apa saja sih yang termasuk kebutuhan dalam rumah tangga kami. Nah, ini untuk yang pertama di pos kewajiban ya Bunda. Jadi karena kami tuh masih ngontrak, kewajiban yang paling utama kami yaitu membayar kontrakan. Nah, untuk kewajiban yang kedua yaitu membayar listrik ya Bun. Untuk membayar kontrakan sendiri di sini 1 bulan itu 580.000. Itu sudah free air dan juga free sampah. Oh iya, sebenarnya untuk harga kontrakan di sini itu free air itu 550. Nah, itu 30 itu untuk membayar sampah. Jadi totalnya itu 580. Kemudian untuk kewajiban yang kedua yaitu membayar listrik, itu kami anggarkan per bulan 200.000 ya Bun. Nah, jadi untuk total kewajiban yang harus kami bayarkan setiap bulan yaitu 780.000. Untuk pos kewajiban ini memang aku tuliskan yang paling pertama dan utama ya Bunda, karena memang yang harus kita bayar terlebih dahulu yaitu yang termasuk kewajiban gitu. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan, gak bisa ditunda ya Bun. Makanya kalau bisa kewajiban dulu nih kita selesaikan. Nanti kalau misalkan kewajiban udah selesai, baru kita rinci untuk hal yang lain. Nah, di pos kedua ada tabungan. Di sini ada 3 tabungan ya Bun. Jadi yang pertama ada tabungan utama atau tabungan yang benar-benar kita itu punya tujuan finansial. Karena kami itu masih pejuang rumah dan pejuang garis dua, jadi tabungan utama kami memang digunakan untuk hal tersebut ya Bun. Tapi memang belum bisa dipisahkan gitu, mana yang termasuk tabungan untuk rumah dan tabungan untuk promil. Kami itu belum bisa memisahkan, jadi masih disatukan. Untuk yang kedua yaitu tabungan lebaran 2025, seperti yang sudah aku buat beberapa hari yang lalu, bahwasanya untuk tabungan lebaran 2025 aku tuh kan menargetkan 3 juta ya Bun. Jadi untuk di tahun ini aku tuh per bulannya menyisihkan 150.000. Next, untuk tabungan dana darurat ini aku sisihkan 100.000 ya Bun. Terus untuk pos berikutnya ada giving atau berbagi gitu. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan suami.
Yang kedua ada nafkah istri, yang ketiga ada untuk orang tua paksu, lalu yang keempat untuk sedekah. Seperti biasa ya Bun, untuk bagian giving ini nominalnya tidak aku sematkan di sini. Oh iya, nanti untuk bensin dan juga kuota tidak aku masukkan ke bagian kebutuhan rumah tangga ya Bun, karena bensin dan kuota itu sudah masuk ke giving ya Bun. Nah, untuk kebutuhan suami itu mencangkup untuk beli bensin, untuk beli kuota, untuk pegangan paksu kalau misalkan beliau itu lagi kerja atau lagi keluar ya Bun. Nah, sedangkan untuk kuotaku sendiri itu masuknya sudah di bagian yang nafkah istri ya Bun. Untuk bagian giving ini memang Paksu yang mengatur sendiri ya Bun, Paksu yang memutuskan gitu karena beliau yang lebih paham, yang lebih tahu kebutuhan untuk beliau itu berapa jumlahnya, kemudian untuk aku, untuk orang tuanya. Lanjut lagi, kebutuhan rumah tangga ini tuh aku tulis ya, ada pengeluarannya itu untuk apa aja, kemudian budgetnya berapa, dan nanti sisanya itu masih ada berapa kalau misalkan ada sisanya. Pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang pertama yaitu untuk membeli beras, kami anggarkan satu bulannya itu 150.000 ya Bun, karena sekarang harga beras itu lagi naik ya Bun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk 150.000 itu bisa sisa ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga yang kedua yaitu untuk membeli gas dan galon. Untuk gas dan galon ini memang kami campurkan ya Bun, kami anggarkan 100.000. Biasanya untuk gas sendiri itu habisnya sampai 1 bulan ya Bun, sedangkan untuk galon sendiri kami tuh belinya yang 20 ribuan, biasanya habis 3 atau 4. Terus untuk kebutuhan rumah tangga yang berikutnya yaitu belanja mingguan atau keperluan untuk masak, kami itu anggarkan 550.000. Selama ini untuk belanja mingguan atau keperluan untuk masak memang kami tuh menganggarinya itu masih per bulan ya Bun, belum per minggu. Karena kan kami tuh menganggarinya itu 550. Kalau misalkan dibagi 4 itu kayak kurang pas banget dibagi. Nah, nanti kalau misalkan udah naik jadi 600 mungkin bisa ya dianggarinnya itu per minggu. Kebutuhan rumah tangga yang keempat yaitu untuk belanja bulanan, kami anggarkan 300.000 ya per bulan. Jadi belanja bulanan itu termasuk untuk beli sabun, beli deterjen, dan lain-lain. Kemudian untuk dana beli makan dianggarkan 200.000. Lalu untuk healthy atau untuk membeli buah-buahan ini dianggarkan 100.000. Dan yang terakhir yaitu dana tak terduga atau dana cadangan gitu dianggarkan 100.000. Nah, untuk dana beli makan di bulan ini memang dinaikkan jadi 200.000 ya Bun, biasanya hanya 100 atau 150. Tapi beberapa waktu yang lalu Pak Sutu bilang lebih baik untuk yang dana beli makan itu dinaikkan. Nah, kalau bisa yang dana tak terduga itu dihilangkan gak apa-apa, jadi dialihkan untuk beli makan. Tapi tetap aku anggarkan ya untuk dana tak terduganya, karena biasanya ada dana yang benar-benar kita nggak terduga ya setiap bulannya. Nah, makanya untuk yang beli makan sudah aku naikkan, kemudian yang dana tak terduga itu dikurangkan ya jadi 100.000. Oke, ini aku sudah menghitung ya menggunakan kalkulator supaya tidak salah. Jadi untuk total pengeluaran kebutuhan rumah tangga selama sebulan ya di bulan Juni ini yaitu 1.500.000. Alhamdulillah ini aku udah selesai ya Bun membuat budgeting di bulan Juni. Nah, di sampingnya itu kan ada kolom sisa. Nanti itu aku isi ketika melakukan evaluasi ya di akhir bulan. Oh iya, tapi untuk yang kebutuhan rumah tangga nomor 1 dan 2 yaitu untuk beli beras, gas, dan galon itu memang selama ini tidak aku evaluasi, tidak aku tulis sisanya di sini ya Bunda. Karena itu yang megang Paksu ya dananya. Sedangkan aku mulai dari nomor 3 sampai nomor 7 biasanya itu yang aku evaluasi. Nah, kemudian untuk pos seperti kewajiban, savings, dan juga giving itu memang tidak aku evaluasi ya Bun, karena kan itu bentuknya langsung dibayarkan atau diberikan kepada yang bersangkutan. Oh iya, mulai bulan ini memang ada tambahan tabungan ya Bun. Biasanya kan itu hanya 2 tabungan. Yang pertama tabungan utama, kemudian untuk tabungan lebaran. Tapi di bulan ini ada tabungan dana darurat karena beberapa waktu yang lalu aku tuh diskusi ya sama Paksu. Aku menyampaikan kepada beliau sepertinya kita itu butuh tabungan dana darurat. Jadi dana darurat ini fungsinya tabungan digunakan kalau misalkan ada hal-hal yang benar-benar mendesak banget. Jadi tidak perlu mengambil tabungan utama.
Karena memang selama ini kalau misalkan ada hal yang sangat mendesak banget itu mau nggak mau diambil dari tabungan utamanya. Apalagi kemarin ya waktu lebaran memang dananya itu kurang, makanya mau nggak mau ya kami tuh harus mengambil tabungan utama kami. Makanya aku pengen banget itu yang tabungan utama kita itu fokus ya untuk tujuan utama kami yaitu sebagai pejuang rumah dan pejuang garis 2. Oh iya, tadi tuh aku sudah memberi warna hijau ya ke tabungan lebaran karena kan untuk di budgeting bulanan ini aku menyisihkan 150.000 ya untuk tabungan lebaran, makanya tadi aku kasih warna hijau di angka 100 dan juga 50. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau berbagi sedikit tips ya Bunda. Jadi tips bagaimana cara kita itu memulai membuat budgeting ya bagi pemula. Jadi tips yang pertama yaitu tentunya teman-teman tuh harus berdiskusi ya dengan pasangan kalau misalkan teman-teman udah menikah. Tapi kalau misalkan teman-teman belum menikah, teman-teman tidak perlu berdiskusi ya karena kan itu yang membuat budgeting itu teman-teman sendiri. Nah, kenapa sih harus berdiskusi? Karena menurutku diskusi dengan pasangan itu sangatlah penting ya Bunda. Karena kan itu untuk finansial keluarga ya Bun, bukan secara pribadi. Jadi kan yang namanya sudah berumah tangga tentu harus didiskusikan dengan pasangan. Tips yang kedua yaitu tujuan keuangan. Nah, jadi teman-teman kita perlu banget ya memiliki tujuan keuangan kita. Apakah kita itu mempunyai tujuan untuk membeli rumah atau membayar hutang dan lain-lain ya Bun. Jadi kita tuh harus benar-benar punya tujuan supaya kita itu lebih semangat lagi ketika kita mengatur rezeki dari Allah. Nah, setelah kita itu berdiskusi dengan pasangan, terus sudah mempunyai tujuan keuangan, langkah yang ketiga, kita mulai membuat budgeting. Nah, teman-teman mulai membuat budgeting yang sederhana dulu ya Bun. Terus yang ketiga yaitu kita harus membedakan ya, mana yang termasuk kewajiban, kebutuhan, dan juga keinginan. Contohnya untuk kewajiban sendiri ya, kalau aku pribadi memang sekarang kewajiban yang harus aku tunaikan yaitu membayar kontrakan dan listrik ya Pun. Lalu untuk kebutuhan yaitu kayak untuk makan, terus untuk transport dan lain-lain. Sedangkan keinginan itu contohnya kalau misalkan kita itu pengen beli HP baru atau pengen beli baju baru gitu. Jadi kita itu harus rinci dulu nih mana yang termasuk kewajiban yang harus segera kita bayar, yang harus kita utamakan. Nah, kemudian kita itu rinci lagi mana yang termasuk kebutuhan setiap bulan kita. Nah, nanti kalau misalkan masih ada sisanya, itu bisa digunakan untuk keinginan kita ya Bun. Nah, itu dia ya Bun beberapa tips sederhana bagi teman-teman yang mau memulai membuat budgeting. Itu sudah aku lakukan ya. Dulu waktu aku mau melakukan budgeting itu, aku diskusi dulu sama Pak Su. Gimana kalau misalkan setiap bulan kita membuat budgeting seperti itu. Nah, ini alhamdulillah ya, aku udah selesai membuat budgeting bulan Juni. Terus tadi aku juga sudah memasukkan uang ke dalam dompet pintar. Seperti biasa, untuk uang yang aku masukkan ke dalam dompet pintar itu adalah uang yang dipegang oleh aku yang sifatnya cash. Ada juga yang memang sifatnya itu nggak cash ya Bunda atau disimpan ke ATM. Oke Bunda, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi bunda-bunda yang baru pertama kali menonton videoku, aku ucapkan ahlan wa sahlan dan salam kenal. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk aku dan bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.